Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kita mulai dengan kedudukan. Pegawai ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau yang disingkat PNS. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, kedudukan ASN di sini, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya yaitu peran dari ASN. Peran ASN yaitu adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah hak dan kewajiban seorang ASN. Nah, kita akan membahas tentang hak dulu. PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan keempat, pengembangan kompetensi. Selain hak, ada juga kewajiban bagi pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adalah kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, fungsi kode etik ASN yaitu pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit. Yang pertama yaitu keadilan dan kewajaran. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 4, yaitu manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen PNS. Manajemen PNS dimulai dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, lalu ke tahap pengadaan, selanjutnya memberikan pangkat dan jabatan, selanjutnya pengembangan karir, lalu dilanjut oleh pola karir, dilanjut dengan promosi atau mutasi, lalu ada penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya yaitu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau disingkat JPT. Yang pertama, pengisian JPT. Yang kedua, pengisian JPT di instansi pusat. Yang ketiga, pengisian JPT di instansi daerah. Yang keempat, penggantian pejabat pimpinan tertinggi.
Nomor 5, pengawasan dalam proses pengisian JPT. Yang keenam, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Selanjutnya yaitu organisasi, Korps Profesi Pegawai ASN. Yang pertama adalah pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang keempat, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah sistem informasi. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN.